Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa di sesi pertama ya di perkuliahan tutorial online Universitas Terbuka. Jadi di sini sebelum kita masuk ke materi sesi pertama, saya akan memberikan informasi tentang ketentuan umum di perkuliahan kita nanti mulai dari sesi pertama sampai dengan yang ke-8. Jadi sebetulnya ketentuan umum ini sudah ada di e-learning semua. Anda juga bisa melihat dan mengamati ya ketentuannya, karena kalau tidak dilihat dan diamati nanti akan susah untuk mengamati bagaimana ini kok dapat nilai segini, misalkan seperti itu. Nah, di sini ketentuan umumnya yang pertama pasti udah aktif mengikuti tutonnya, tutorial online. Jadi kalau dia tidak aktif, udah pasti nilai pasti berkurang. Berperan aktifnya dalam apa? Dalam diskusi, mengumpulkan tugas tuton sesuai dengan jadwalnya. Nah, di situ kan ada di e-learning masing-masing ada due date-nya, tanggal berapa dikumpulkan, tanggal berapa harus menyelesaikan tugasnya. Nah, itu harus diamati. Yang kedua adalah nilai akhir tuton berasal dari 20% nilai partisipasi, 30% rata-rata nilai diskusi, dan 50% rata-rata nilai tugas. Jadi ini mohon untuk diperhatikan. Ya. Nilai partisipasi dihitung berdasarkan keaktifan setiap minggu. Ini semacam nilai kehadiran ya. Nah, baru yang kedua adalah rata-rata nilai diskusi, dihitung dari total nilai diskusi 1 sampai dengan 8 dibagi 8. Jadi total nilai diskusi tetap akan dibagi 8 meskipun mahasiswa mengerjakan diskusi kurang dari 8. Jadi kalau mengerjakan 4 dikali diskusi tetap dibagi 8. Jadi saya harapkan Anda semua di sini bisa sampai mengikuti total full ya 1 sampai dengan 8. Jadi tidak rugi untuk nilainya ya. Yang ketiga adalah rata-rata nilai tugas dihitung dari total nilai tugas 1, 2, dan 3. Tetap dibagi 3. Total nilai tugas tetap akan dibagi 3 meskipun mengirimkan tugas kurang daripada 3. Kalau lebih kan nggak mungkin ya, karena kan memang jumlahnya 3 gitu. Tapi kalau kurang bisa juga mengerjakan kurang, tapi nilainya tetap terbagi 3. Ini mungkin ketentuan yang bisa saya sampaikan walaupun di e-learningnya udah ada ya. Yang kedua, ini adalah materi pada sesi pertama. Ini ada 23 slide ya. Namun ini saya berikan untuk di video ini enggak semua ya, karena bisa di download dari e-learning materinya dari pustaka.ac.id punya UT, juga bisa dilihat ya untuk pustakanya. Jadi ini saya memberikan garis besarnya aja ya. Nah, di sini untuk yang sesi pertama itu tentang mekanisme kerja, pembuatan objek dan informasi bantuan pada sistem R. Nah, di sini outline-nya, garis besarnya apa yang harus kita pelajari. Ada 4 poin ini di sini ya. Yang pertama, pengenalan dan instalasi perangkat lunak dan lingkungan pemrograman R. Ini nanti di halaman atau slide berapa gitu ya, nanti ada tentang instalasinya ya. Nah, jadi mohon diikutkan untuk step by step-nya gitu ya. Baru mekanisme kerja sistem R. Ketiga, pembuatan, penayangan dan penghapusan objek dalam R. Baru yang keempat, pencarian informasi bantuan. Nah, sini Anda juga bisa melihat slide-nya ya, bisa di-download sebetulnya. Nah, R adalah suatu bahasa pemrograman ya, perangkat lunak ya, untuk membantu melakukan analisis statistik untuk perhitungan matrik dan pembuatan grafik. Nah, ini secara teori seperti ini.
R dikembangkan oleh Oros, IHK, dan Government the Gentleman. Nah, ini untuk referensi-referensi R ini sudah bisa kita dapatkan di beberapa sumber ya. Nah, ini karena udah terangkum di sini, bisa dibaca ya, dipelajari ya. R digunakan untuk melakukan perhitungan dan manipulasi data secara statistik. Apa sih fasilitas daripada R? Yang pertama, untuk pengelolaan dan penyimpanan data. Yang kedua, pengumpulan operasi untuk menghitung perhitungan array dan jumlah atau khususnya dia matriks. Kumpulan fasilitas pengolahan data yang cukup besar dan komprehensif. Sarana pembuatan grafis, dia bisa menggunakan grafis. Dan penampilan untuk menyajikan penyajian pada layar monitor ataupun pada kertas. Telah dikembangkan nih, pemrograman R ini kemudian telah dikembangkan dengan baik. Jadi perlahan-lahan dia akan menjadi lebih baik lagi untuk pemrogramannya, lebih kompleks ya. Ini sudah ada screenshot ya untuk menginstal R di sini ya. Nah, di pustaka dari UT juga ada ya. Jadi mohon diikutkan. Ini udah ada screenshotnya. Ini ada run di sini. Baru oke. Nih ya, sudah ada panahnya ini ya, ada dibuat next. Nah, diikutkan untuk persis yang seperti ini ya. Ini sudah ada semua. Nah, mungkin nanti kalau ada kesulitan atau kurang paham bisa ke forum diskusi ya, atau kita pakai email ya. Nah, ini mekanisme kerja sistem R. Ini ada fungsi. Nah, di sini ada argumen, pilihan, ini hasil outputnya ya. Nah, ini adalah hard disk, RAM, dan sebaliknya. Mekanismenya. Perintah-perintah untuk mengakses direktori. Nah, ini sudah ada semuanya. Perintah untuk mendapatkan informasi tempat kerja yang sedang berlangsung saat ini. Nah, ini cuplikannya. Penggalan dari bahasa pemrogramannya. Aturan penamaan objek dalam R. Diawali dengan huruf, baik huruf kapital ya, seperti ini, huruf besar seperti ini, A sampai Z, atau huruf kecil seperti ini ya. Diikuti oleh huruf, angka, titik, garis bawah. Ini kita contohkan di sini. Nah, mungkin bisa diamati ya. Rata-rata. Rata ada angka 2, atau koma rata huruf kecil semua. Ini R-nya besar depan, ini huruf kecil semua. Baru pakai underscore di sini, rata, underscore bawah, rata lagi. Nah, atau rata, titik rata. Tapi kalau yang seperti ini dia salah. Contoh penamaan objek yang salah. Suatu objek dapat dibuat dengan operator pernyataan yang digambarkan dengan anak panah. Nih, anak panahnya seperti ini, atau ke kiri ya. Nah, contoh variabelnya seperti ini, nama Rudi ya. Bentuk untuk arah kirinya, arah panahnya ke kiri, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini untuk penulisan menampilkan nama semua objek ya. Misalkan yang dimulai dengan huruf N. Ini ada caping, petik dulu 2, caping baru N besar, petik 2. Nah, ini penghapusan objek. Ini untuk informasi bantuan. Help ya, ada help desk-nya pasti ada. Deskripsi, usage, argumen, detail, sama value. Oke. Di sini pencarian informasi dengan memakai kata kunci Cummins. Nah, jadi ini topik yang terakhir untuk di sesi pertama tentang pencarian informasi bantuan.
Baik, di sini aja dari saya materinya dari sesi pertama. Mohon di-download untuk materinya di e-learning ya. Jika ada yang mau didiskusikan boleh bertanya. Terus materi yang ada di tugas yang ada di forum diskusi itu mohon untuk ditanggapi ya. Jadi itu wajib, forum diskusi, tugas, sama partisipasi, itu 3 wajib. Kalau untuk yang kuis itu tidak ada penilaian ya. Kuis itu hanya memberikan poin keaktifan dari mahasiswa kepada tutornya gitu. Tapi kalau secara untuk penilaian itu tidak ada. Tapi itu punya poin tersendiri kepada saya ya, untuk menilai Anda semua aktif atau tidak gitu. Baik, terima kasih dari saya. Cukup sekian presentasi saya hari ini. Mata kuliah kita hari ini, kita akan ketemu di sesi berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.